Bismillahirrahmanirrahim. Palestina versus Israel. Oke, Said. Kita ulas sedikit dengan ilustrasi biar ada kisi-kisi. Data yang akan kita ulas belum pasti benar, tapi kita pakai untuk mudah memahami. Kita angkat isu Palestina Israel dari awal zaman, yakni di masa Nabi Adam alaihissalam. Karena isu ini akan menjadi sumber isu kejadian di akhir zaman. Kita 7.000 tahun yang lalu, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi menjadi khalifah atau penguasa bumi. Untuk mengatur bumi, maka nggak cukup berduaan. Jadinya Adam dan Hawa berkembang biak, beranak, berketurunan. Berusia selama sekitar 1.000 tahun hidup di bumi. Adam dan Hawa sebelum wafat mempunyai 40 orang anak. 20 cewek dan 20 cowok. Anak-anak Adam ini kemudian berketurunan. Punya anak, kemudian punya cucu, cicit, cocot, bergenerasi. Hingga sekitar generasi atau keturunan ke-10, Bani atau keturunan Adam pada melenceng dari ajaran yang Allah tentukan. Di generasi ini, anak-anak manusia pada menyembah berhala, yakni mereka menyembah manusia. Ada 5 orang soleh, alim, yang dielukan dan dipuja-puji warga saat itu. Setelah kelima orang soleh ini wafat pun, mereka tetap memuji dan memuja kesalehan dan kealiman dari kelima orang ini. Sebagai bentuk penghormatan, kelima orang saleh ini mereka buatkan ritual atau acara penghormatan. Dan mereka membuat patung sebagai representasi orang-orang soleh yang telah wafat ini. Sehingga mereka menyekutukan Allah, entah sadar atau tanpa sadar, atau mungkin karena minimnya ilmu tauhid, atau bisa jadi karena mereka terpedaya dengan argumen-argumen yang membuat mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan masuk dalam perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Hingga kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali ke jalan Islam yang benar. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun sedikit sekali kaumnya yang tersadar. Hingga pada masanya mereka semua diazab dengan banjir air, sehingga mati semuanya manusia saat itu, kecuali yang berada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Setelah air surut dan kapal pun mendarat, manusia yang tersisa kemudian menyebar seantero dunia. Di antaranya ada 3 anak Nabi Nuh, namanya Ham ke arah Afrika, lalu Sam di Asia, dan Yafet ke arah daratan Eropa. Kenapa menyebar, gak ngumpul saja? Karena sesuai misi di awal, untuk mengelola bumi. Dari Ham lahirlah generasi para raja yang nanti menguasai Afrika dan sebagian Asia. Demikian pula dari Yafet menjadi bapak bangsa Eropa. Sedang dari Sam lahirlah para nabi. Sekitar generasi ke-10 dari Sam lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdakwah di daerah Babilonia. Dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrus, salah seorang keturunan dari Ham. Sehingga di suatu masa Nabi Ibrahim meninggalkan Babylon atau sekarang disebut Irak. Dan Nabi Ibrahim pindah ke tanah Kan'an. Tanah atau Adu Kan'an ini adalah wilayah yang dihuni oleh para keturunan Ham, anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Ham punya keturunan, punya anak namanya Kan'an, yang kemudian berkembang biak atau berketurunan dan bermukim di wilayah yang lokasinya antara benua Afrika dan Asia. Sehingga wilayah itu dinamai dengan Ardu Kan'an atau tanahnya Kan'an atau tanah Kan'an. Kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya anak Ismail alaihissalam, yang kemudian beliau tempatkan di daerah Mekah.
dan bergenerasi beranak pinak di sana, di Mekah. Anak dari Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Nabi Ishak, dari Nabi Ishak lahir seorang anak bernama Esau, yang kemudian hari berketurunan dari Esau ini, keturunan daripada Esau ini menikah dengan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan mereka ini kemudian berbaur, berasimilasi dengan para penduduk Kan'an tadi. Kemudian mereka membangun peradaban baru, membangun wilayah baru, kota-kota baru, yang kemudian mereka beri nama Palestina. Selain Esau, Nabi Ishak juga punya putra lain, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub inilah lahirlah 12 orang putra. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kecil yang dibuang oleh saudara-saudaranya yang jahat. Sampai akhirnya Yusuf tinggal di Afrika, Mesir. Setelah dewasa, Nabi Yusuf sukses menjadi pejabat di kerajaan Mesir. Mengetahui saudara-saudaranya berada dalam kesusahan, Nabi Yusuf alaihissalam memboyong 11 saudaranya untuk tinggal di Mesir. Sehingga anak keturunan Nabi Yakub ini beranak pinak, berketurunan selama berabad-abad di wilayah Mesir. Mereka, para keturunan dari Nabi Yakub ini disebut dengan Bani Yakub. Yakub sendiri punya nama lain yang Israel. Sehingga Bani Yakub ini juga disebut sebagai Bani Israel. Mereka terbagi menjadi 12 suku atau kabilah, sesuai dengan jumlah putra Nabi Yakub ini 12. Sekitar 4 generasi kemudian, atau sekitar 200 tahun kemudian, Bani Israel ini tinggal di Mesir. Mereka beranak pinak di sana, tinggal di sana, bermukim di sana, sehingga suatu ketika terjadi pergolakan antara Bani Israel dan penduduk asli Mesir, yang membuat Raja Mesir atau Fir'aun menzalimi penduduk Bani Israel, yang mungkin saat itu jumlah penduduk Bani Israel sudah ada ribuan. Mereka ditindas dan diperbudak Fir'aun, sehingga Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam yang merupakan keturunan Bani Israel untuk menyelamatkan mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel keluar dari Afrika, meninggalkan Mesir, menuju Palestina. Dan saat itu Palestina sudah ramai penduduknya. Bani Israel dipimpin Nabi Musa diperintah untuk masuk dan tinggal di Palestina. Namun mereka menolak dengan alasan takut. Dikarenakan para Bani Israel ini menolak perintah, maka mereka tidak punya tempat tinggal, alias nomaden, tinggalnya berpindah-pindah. Hingga sekitar 400 tahun kemudian lahirlah seorang Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan Bani Israel dari jalur kabilah atau suku Yahuda bin Yakub alaihissalam. Dia, Nabi Daud, berhasil mengalahkan Jalut, penguasa wilayah sekitaran Palestina saat itu. Kemudian Daud menjadi raja dari para Bani Israel, pemimpin Bani Israel. Setelah wafat, Nabi Daud lanjutkan kekuasaan kepemimpinan oleh anak beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman membuat kerajaan Bani Israel ini semakin kuat. Namun setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, kerajaan Bani Israel ini terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel dan ada juga kerajaan Yahuda yang dipimpin oleh kabilah suku Yahuda. Kemudian waktu, kedua kerajaan ini pun dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang lain yang ada pada saat itu, baik dari kerajaan Asyur maupun dari kerajaan Babylon. Mereka, para Bani Israel ini, terusir dari tanah Palestina. Bahkan disebut para kabilah atau suku dari Bani Israel ini
banyak yang mati, banyak yang punah, hingga kemudian yang tersisa hanya beberapa kabilah, yakni diantaranya kabilah Yahuda, kaum Yahuda. Bani Israel yang tersisa ini pun kemudian disebut sebagai kaum Yahudi, kaum Yahuda, atau bahasa Inggrisnya Jews. Mereka ini, kaum Yahudi ini diperbudak di daerah Babylon karena mereka kalah perang. Beberapa waktu kemudian Babylon dikalahkan Persia. Kaum Yahudi dibebaskan oleh Persia dan dipersilakan kalau mau pulang kembali ke Palestina. Namun di kemudian waktu, kerajaan Persia ini malah dikalahkan oleh kerajaan Romawi, termasuk Palestina dikuasai oleh Romawi. Kaum Yahudi ini tinggal bersama penduduk Romawi. Namun seiring waktu terjadi kembali pergolakan antara kaum Yahudi dan Romawi. Kaum Yahudi diperangi, mereka kalah, mati terbunuh, atau pergi dari tanah Palestina menyebar ke Afrika, Eropa, dan wilayah Asia lainnya. Waktu terus berjalan hingga di masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW terjadi perang Tabuk antara kaum muslimin dan kerajaan Romawi. Perang ini pun berlanjut di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhum setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan di masa Umar bin Khattab inilah daerah Syam yang meliputi Suriah, Palestina berhasil dibebaskan dari tirani Romawi. Wilayah Baitul Maqdis, tempat Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW di Palestina, kembali disucikan yang saat itu dihinakan oleh kaum Romawi. Penduduk Palestina dibebaskan untuk beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Sekitar 300 tahun kemudian, pecahan atau runtuhan dari kerajaan Romawi menyerang kerajaan Islam di wilayah Palestina. Dan mereka berhasil menguasai Palestina selama beberapa puluh tahun. Namun di kemudian waktu kembali dibebaskan di masa Kesultanan Salahuddin. Hingga pengelolaan wilayah Palestina berlanjut di bawah pemerintahan Daulah Utsmani. Lebih dari 4 abad, Palestina di bawah pemerintahan Daulah Utsmani atau Turki Utsmani. Hingga 400 tahun kemudian, di awal tahun 1900, kerajaan Inggris berhasil mengalahkan Kesultanan Turki Utsmani. Utsmani kalah perang. Karena kalah perang, wilayah mereka, wilayah Daulah Utsmani, sekitaran Arab, Libya, Mesir, Irak, Suriah, Lebanon diambil alih oleh Inggris, Prancis, dan kawan-kawan. Daerah-daerah ini yang berada dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani kemudian diberikan pada penduduk setempat, sehingga muncul negara Arab Saudi, Suriah, Lebanon, Mesir yang dikelola oleh orang-orang setempat sebagai kaki tangan dari Inggris dan Prancis. Namun beda halnya dengan daerah Palestina. Kekuasaan Palestina tidak diserahkan pada orang Arab Palestina, namun pada orang Yahudi. Tokoh Yahudi dengan dukungan Inggris melakukan aktivitas Zionisme. Mereka mengumpulkan orang Yahudi yang berada di seluruh antero dunia untuk menempati tanah Palestina. Selama puluhan tahun, puluhan ribu kaum Yahudi berdatangan ke tanah Palestina. Mereka diberi tanah, rumah, fasilitas pendidikan, kerja, pelatihan oleh Inggris.
Hingga pada awal 1940 terjadi perang antara Jerman dan sekutu, yakni gabungan Inggris dan Amerika dan kawan-kawan. Jerman kalah. Setelah sekutu menang, pada tahun 1945 dibentuklah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa atau UN, United Nations, yakni tempat berkumpulnya banyak negara dengan tujuan agar tidak terjadi lagi perang di dunia ini. Sementara itu di Palestina orang Yahudi makin banyak yang datang. Mereka berbuat onar dan kerusuhan karena jumlah mereka yang makin banyak membuat mereka jumawa dan arogan. Kekuasaan Inggris atau mandat Inggris di tanah Palestina itu akan berakhir tahun 1948. Sehingga kaum Yahudi mengetahui ini, mereka berusaha mengklaim tanah Palestina adalah milik mereka. Dan benar, di tahun 1948, para tokoh Yahudi, kaum Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Sehingga terjadi pergolakan antara orang Arab, baik dari Arab Palestina maupun Arab sekitaran Palestina. Karena mereka tidak terima tanah Palestina adalah tanah Arab. Namun Yahudi secara sepihak malah mendirikan negara Israel di tanah Palestina, sehingga terjadi perang, pergolakan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Yahudi yang dibantu Inggris memenangkan pertempuran, sehingga mereka menguasai wilayah Palestina karena negara-negara Arab saat itu kalah. Akibatnya penduduk Arab Palestina diusir dari tanah Palestina, tanah mereka sendiri, karena dikuasai oleh bangsa Yahudi lewat negara mereka yang baru dibentuk, yaitu Israel. 1 tahun kemudian, tahun 1949, United Nations atau PBB yang memang di bawah kekuasaan Inggris dan Amerika, PBB mensahkan negara Israel, mengakui keberadaan negara Israel, mengakui bahwa Israel kaum Yahudi itu mengambil paksa tanah Palestina, sehingga sisa-sisa penduduk asli Palestina, yaitu Arab Palestina yang masih tinggal di Palestina, makin sedikit wilayah mereka tempat tinggal. Hanya tersisa tepi barat dan Gaza. Itu pun mereka hidup dalam penindasan kaum Yahudi Zionis Israel. Penduduk Palestina ini terus berjuang mempertahankan hak mereka, tanah mereka dari jajahan Zionis Israel. Karena Zionis Israel ini tidak berhenti, mereka terus berusaha mengambil seluruh tanah Palestina. Mereka membunuh penduduk Palestina yang tersisa di Gaza. Ataupun jika tidak mau dibunuh, mereka mengusir para penduduk yang ada di tepi barat. Karena tujuan mereka adalah menghilangkan bangsa Arab Palestina dari tanah Palestina. Mereka berusaha mengusir terus penduduk Palestina, bangsa Arab Palestina ini keluar dari wilayah Palestina. Pertanyaannya, akankah penduduk Palestina ini akan bertahan? Atau bahkan pejuang Palestina ini malah akan menang suatu saat nanti? Insya Allah. Karena berdasar keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW yang kurang lebih artinya maknanya bahwa akan ada suatu kelompok nanti dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan menegakkan agama Allah. Dan kita tahu untuk menegakkan agama ini dibutuhkan kekuatan.
Dan kekuatan itu didapat dari perjuangan yang hebat, perjuangan menghadapi orang-orang yang dimurka, yakni kaum Yahudi. Mereka penduduk Palestina ini jelas ditimpa banyak cobaan, penganiayaan, penindasan, penyiksaan, blokade, kelaparan, bertaruh nyawa dan darah. Namun mereka kuat tauhidnya. Mereka hafal Quran, hafal hadis. Mereka kuat imannya, kuat mentalnya. Karena ditempa puluhan tahun dari penindasan dan perjuangan mereka. Mungkin inilah jalan yang Allah agendakan bagi para penduduk Palestina untuk menempa mereka menjadi muslim yang kuat. Sebagaimana yang utusan Allah, itu Nabi kita sabdakan. Mungkin saat ini kita bersedih dan kasihan pada mereka, para penduduk Palestina. Namun bisa jadi justru kitalah yang mestinya bersedih. Karena kita lemah. Mungkin kita lemah. Sehingga Allah tidak takdirkan kita menjadi pejuang di tanah Palestina. Wallahu a'lam bishawab.